Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita boleh kembali bangun di pagi yang baru. Pagi yang penuh harapan, penuh kemungkinan, dan penuh kasih karunia Tuhan. Pagi ini, sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6-7. Sebuah kisah sederhana tetapi sangat dalam maknanya, tentang permintaan manusia dan jawaban Tuhan yang seringkali jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan satu permintaan tertentu. Kita sudah membayangkan jawabannya seperti apa. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya tidak selalu memberi sesuai yang kita minta, melainkan sesuai yang kita butuhkan. Sahabat terkasih, mari kita membaca Kisah Para Rasul 3 ayat 6 dan 7. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Sahabat terkasih, dalam Kisah Para Rasul pasal 3, diceritakan ada seorang lumpuh sejak lahir. Setiap hari ia dibaringkan di pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Tujuannya satu, meminta sedekah. Ia tidak meminta kesembuhan. Ia tidak meminta kekuatan. Ia hanya meminta uang, sekedar untuk bertahan hidup hari itu. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, orang itu meminta sedekah kepada mereka. Ini rutinitas. Tidak ada yang istimewa baginya. Ia mungkin sudah terbiasa ditolak atau diberi sekeping kecil. Lalu hari berlanjut seperti biasa. Namun pagi itu berbeda. Petrus berkata kalimat yang sangat terkenal. "Emas dan perak tidak ada padaku." Seolah-olah Petrus sedang berkata, "Apa yang kamu minta, aku tidak punya." Tetapi Petrus tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan, "Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Inilah titik baliknya. Sahabat terkasih, Tuhan seringkali bekerja melampaui ekspektasi kita. Orang lumpuh itu berharap uang. Tuhan memberi kaki yang kuat. Ia berharap hidup lebih mudah hari itu. Tuhan memberinya hidup yang benar-benar baru. Mari kita bayangkan perasaannya. Selama bertahun-tahun, ia duduk di tempat yang sama. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai si lumpuh di gerbang. Dan dalam satu momen, Tuhan mengubah identitasnya. Firman Tuhan mencatat, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Tidak bertahap, tidak menunggu hari esok, tidak menunggu proses panjang. Tuhan sanggup bekerja seketika. Namun, mari kita perhatikan satu hal penting. Kesembuhan itu terjadi ketika Petrus memegang tangannya dan membantunya berdiri. Ada iman, ada ketaatan, ada langkah berani, baik dari Petrus maupun dari orang lumpuh itu. Sahabat terkasih, ada seorang wanita sederhana yang setiap pagi berdoa hanya satu hal. "Tuhan, cukupkanlah aku hari ini." Ia tidak berani bermimpi besar. Ia tidak berani meminta terlalu banyak. Hidupnya penuh keterbatasan, penuh kekhawatiran, penuh rasa takut akan masa depan. Suatu hari, ia kehilangan pekerjaannya.
Ia menangis dan berdoa, "Tuhan, asal aku bisa makan hari ini saja, aku sudah bersyukur." Beberapa minggu kemudian, tanpa ia duga, seseorang menghubunginya dan menawarkan pekerjaan baru. Dengan gaji yang lebih baik, lingkungan yang sehat, dan bisa memiliki waktu bersama keluarga yang lebih banyak. Ia berkata, "Aku hanya minta cukup, tapi Tuhan memberi pemulihan." Sahabat terkasih, seringkali kita datang seperti orang lumpuh di gerbang bait Allah itu. Kita meminta uang receh kehidupan. Tetapi Tuhan ingin memberi kita kesembuhan, pemulihan, dan arah hidup yang baru. Sahabat terkasih, dari firman Tuhan pagi ini, kita belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan melihat lebih dalam dari permintaan kita. Apa yang kita minta seringkali hanya permukaan. Tuhan melihat akar masalahnya. Kedua, jawaban Tuhan bisa berbeda, tetapi selalu lebih baik. Tidak selalu instan sesuai keinginan kita, tetapi selalu tepat waktu menurut kehendaknya. Ketiga, iman seringkali menuntut kita untuk berdiri dan melangkah. Tuhan memberi kekuatan, tetapi kita dipanggil untuk merespons. Mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang berdoa untuk satu hal kecil. Jangan berkecil hati. Tuhan sanggup mengubah doa sederhana menjadi mujizat besar. Sahabat terkasih, mari kita menutup renungan pagi ini dengan doa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Seringkali kami datang dengan permintaan yang terbatas, dengan iman yang kecil, dan dengan harapan yang sederhana. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang besar, yang sanggup memberi jauh lebih dari yang kami minta atau pikirkan. Seperti orang lumpuh di gerbang bait Allah, kami mau percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan apa yang selama ini lemah dalam hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya meminta, tetapi juga percaya dan melangkah dalam iman. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, kuatkan iman kami, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan untuk kita melangkah. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan, karena Dia sanggup memberi lebih dari yang kita minta, pikirkan, dan doakan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.